Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ripka Devina Margareta dengan nomor NRP 6026242014. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan serta mendemokan final project saya untuk aplikasi protein. Pertama saya akan menjelaskan mengenai overview dari project yang saya kerjakan dulu. Jadi protein adalah sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu pengguna dalam memantau serta mengontrol asupan protein harian mereka. Aplikasi ini tuh ditujukan untuk para atlet, fitness enthusiast, ahli nutrisi, ataupun masyarakat umum yang memang peduli terhadap keseimbangan asupan gizi mereka, khususnya konsumsi protein. Nah, aplikasi Powertain ini memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesadaran kesehatan pengguna khususnya terhadap kebutuhan protein. Nah, untuk mendukung dan mencapai tujuan ini, Powertain itu dilengkapi dengan beberapa layanan utama. Yang pertama ada protein kalkulator untuk menghitung kebutuhan proteinnya, kemudian adalah protein tracker untuk mencatat konsumsi protein harian, protein mart yang menampilkan daftar produk protein, Proteinpedia, yaitu layanan yang menyediakan artikel kesehatan untuk protein dan juga kesehatan yang lain, dan juga Protein Bot, yaitu layanan tanya jawab mengenai kesehatan yang berbasis AI. Nah, jadi Powertrain ini dikerjakan secara berkelompok dan masing-masing anggota kelompok memiliki pembagian tugasnya masing-masing. Yang mana di sini saya mendapatkan bagian tugas untuk mengerjakan pusat informasi kesehatan melalui artikel, di mana di sini saya bertanggung jawab atas pengembangan sistem manajemen forum artikel kesehatan atau Proteinpedia, termasuk operasi menambahkan artikel, mengedit artikel, menghapus artikel, dan juga membaca artikel. Selain itu, layanan ini nanti juga dapat memiliki fitur pemberian voting untuk artikel. Kemudian untuk contoh berikutnya adalah layanan pemberian reaksi terhadap artikel yaitu like atau dislike. Jadi dari segi usability, fitur pemberian reaksi ini menyediakan cara gimana pengguna dapat menyatakan pendapat mereka terhadap suatu artikel. Caranya adalah dengan menekan tombol suka atau tidak suka di bawah ini. Jadi mereka bisa menambahkan reaksi, mengganti reaksi, ataupun malah membatalkan reaksi mereka seperti itu. Nah, kalau kita lihat di flowchart-nya, untuk lebih jelasnya adalah seperti berikut ini, yang mana prosesnya itu dimulai saat pengguna itu menekan tombol suka atau tidak suka di front end yang tadi. Kemudian, sistem akan memeriksa reaksi pengguna saat ini melalui local storage-nya. Nah, berdasarkan status tersebut, apakah sudah ada vote atau tidak, apakah vote-nya statusnya apa, sistem akan menentukan apakah pengguna ini sedang menambah reaksi, menghapus, atau malah mengganti dari like ke dislike ataupun sebaliknya. Nah, setelah menentukan action-nya, frontend akan mengirimkan request ke backend sebagai berikut, yang kemudian akan di backend akan dijalankan controller handler reaction, di mana di sini akan dilakukan validasi user ID, preparation, dan juga action-nya. Kalau misalkan validasinya gagal, backend akan backend akan langsung mengirimkan respon error, tapi apabila berhasil, backend akan memastikan apa artikel yang dimaksud itu benar-benar ada dalam database. Kemudian akan dilakukan update like count, dislike count di database. Apabila di sini, selanjutnya backend akan melakukan pembaruan terhadap jumlah reaksi. Apabila pengguna mengganti reaksi, misalnya dari dislike ke like, sistem akan mengurangi dislike dan menambahkan like count. Bila hanya menambahkan atau menghapus reaksi, maka hanya satu count diperbarui. Nah, operasi ini itu dijalankan dengan menggunakan fungsi model like, update like count, atau update dislike count, tergantung pada jenis reaksinya. Nah, setelah itu, sistem akan mengambil ulang data artikel berdasarkan ID dan mengirimkan data terbaru, yaitu jumlah like atau dislike-nya ke front end. Nah, di front end tadi, data yang dikembalikan digunakan untuk memperbarui tampilan UI dan juga menyimpan status reaksi ke local storage. Jadi ketika pengguna membuka halaman, sistem dapat langsung mengenali apakah mereka itu telah menyukai artikelnya atau enggak. Nah, dari segi desain, layanan pemberian reaksi ini juga dirancang menggunakan pendekatan SOA, di mana itu termasuk ke dalam Reaction Text Service. Nah, kalau dari uh, sisi front end-nya sama juga menggunakan React.js, di mana untuk menampilkan tombol suka atau tidak sukanya. Kemudian, setelah tombol ditekan, front end akan menentukan action add atau remove-nya yang ada pada function handle reaction ini. Yang kemudian
mengirimkan request ke backend menggunakan fitur fetch atau comment fetch, yang mana informasi reaksi tadi disimpan sementara dalam local storage agar pengalaman pengguna itu tetap responsif dan nggak bergantung penuh ke permintaan ulang data ke service. Sementara di sisi controllernya, fungsinya itu ditangani juga oleh yang namanya handle reaction, yang mana berfungsi sebagai orkestrator yang menerima input dari front end, melakukan validasi, dan juga meneruskan proses kelayanan yang spesifik, yang menangani logika peningkatan atau penurunan jumlah reaksinya, yang mana dilakukan di dalam controller namun tetap modular. Nah, kemudian untuk yang di modelnya di sini itu ada dua, yaitu ada update like dan juga update like dislike. Yang mana masing-masing ini bertugas untuk membaca nilai saat ini dari database, kemudian menghitung nilai barunya, kemudian berdasarkan apakah pengguna itu menambahkan atau menghapus reaksi, kemudian melakukan update ke dalam tabel artikel. Nah, setelah reaksinya diproses, sistem akan mengambilkan data terbaru, artikel terbaru dengan fungsi get article by ID dan mengembalikan jumlah like count dan dislike count yang terbaru ke front end, sehingga nanti front end akan memperbarui tampilannya ke local storage. Berikutnya, untuk menjawab 3A, saya akan menjelaskan dan mendemokan bagaimana pengimplementasian server-side atau backend dengan menggunakan Node.js berdasarkan SOA yang sudah saya buat. Nah, untuk contohnya, dari 5 layanan tadi, saya akan mencontohkan dengan 2, yaitu layanan pemberian artikel dan juga layanan pembuatan artikel dan juga layanan pemberian reaksi terhadap artikel. Jadi dari segi yang pertama adalah layanan pembuatan artikel. Jadi dari segi usability, layanan pembuatan artikel ini dibuat untuk mendukung interaksi pengguna dengan menyediakan sarana berbagi pengetahuan seputar topik kesehatan atau lebih spesifiknya itu konsumsi protein. Jadi pengguna bisa sharing artikel atau memberikan reaksi mereka terhadap artikel yang dipublish. Nah, nanti di sini pengguna bisa mengisi form artikel di front end dengan menekan di sini pembuatan artikel, nanti mereka bisa mengisikan lalu menyimpan artikel. Sehingga nanti ketika pengguna setelah mengirim formulir, sistem akan memberikan notifikasi apakah artikel ini bisa disimpan atau tidak dan juga melakukan validasi apakah memang artikel ini bisa dibuat atau enggak. Nah, setelah artikel nanti berhasil dibuat, pengguna secara otomatis nanti akan diarahkan ke halaman detail artikelnya. Nah, kemudian ini adalah flowchart-nya untuk menggambarkan lebih jelas bagaimana sih pengimplementasiannya secara server-side dengan menggunakan Node.js. Nah, dimulai dari interaksi pengguna di front end. Yang pertama adalah pengguna akan mengisikan form artikel di front end. Jadi tadi ada judul, konten, dan juga gambarnya. Kemudian mereka menekan tombol kirim artikel atau simpan artikel di front end. Nah, setelah seluruh langkah ini, itu akan memicu proses validasi terlebih dahulu di front end, yaitu memastikan apakah judul dan isi artikel tidak kosong, panjang judul antara 10-50 karakter, dan juga jumlah kontennya itu antara 300 sampai 5.000 kata. Kalau misalkan validasinya gagal, maka akan menimbulkan pesan kesalahan di pengguna dan proses berhenti sampai kesalahan diperbaiki. Tapi kalau prosesnya berhasil, maka form akan mengirimkan payload JSON ke backend melalui endpoint post berikut ini. Nanti ini payloadnya ini akan berisikan title, konten, username, user ID, dan juga image. Nah, nanti di sisi backend, controller itu akan melakukan validasi untuk memastikan datanya memang benar-benar valid dan aman untuk diproses. Kalau misalkan ada kesalahan, seperti panjang judulnya nggak sesuai, atau isinya terlalu pendek, ataupun malah tidak diisi keduanya, maka backend akan mengirimkan respon error dengan pesan yang sesuai. Tetapi kalau datanya valid, nanti backend akan menjalankan add article to DB yang bertanggung jawab menyimpan artikel ke dalam database dan melalui perintah insert into article, title, content, username, user ID, image, get add, update add, dan berikut ini. Nah, kalau misalkan terjadi kegagalan saat penyimpanan data, misalkan karena masalah koneksi database atau sebagainya, server akan merespon dengan message error yang menyatakan kalau ada terjadi kesalahan saat membuat artikel. Akan tetapi, kalau misalkan prosesnya berhasil, maka server akan mengirimkan respon sukses secara otomatis ke halaman detail artikel yang akan dibuat dan kemudian nanti pengguna akan di redirect ke halaman detail artikel yang dibuat tersebut. Nah, kemudian layanan ini itu dibangun berdasarkan prinsip SOA,
Yang mana pada arsitektur ini layanan pembuatan artikel itu dikelompokkan ke dalam artikel tag service yang bertanggung jawab atas semua proses CRUD artikel termasuk di pembuatan itu tadi. Nah, di sisi front end-nya, React, di sini saya menggunakan React untuk menampilkan form input artikel dan juga mengatur pengiriman datanya dengan menggunakan Axios, di mana di sini bisa dilihat Axios put ini untuk yang pengeditan, sementara untuk yang uh, pembuatan artikel menggunakan post dan mengirimkan ke endpoint berikut ini. Kemudian dari sisi backend-nya atau controller, di sini menggunakan fungsi create article yang bertindak sebagai orchestrator yang menerima permintaan, memvalidasi data, dan juga mengarahkan ke proses service yang sesuai. Sementara itu, proses validasinya karena mereka menggunakan utility service dipisahkan sebagai fungsi tersendiri dalam kontrol untuk menjaga kebersihan kodenya, tetapi tetap di lingkup controller. Kemudian di model layer-nya ada fungsi add article to DB yang mana mereka ini akan melakukan insert ke database MySQL, termasuk seluruh kolom datanya, title, content, username, user ID, image, dan waktu pembuatan serta pembaruan. Selanjutnya saya akan menjawab yang 3B, yaitu bagaimana pengimplementasiannya dengan Node.js untuk layanan pembuatan artikel dan juga layanan pemberian reaksi terhadap artikel. Nah, yang pertama untuk layanan pembuatan artikel, input parameternya itu dikirimkan melalui HTTP request menggunakan metode POST dengan endpoint yang berikut ini. Nah, request body-nya itu dikirimkan dari front end dalam format JSON dan berisi parameter berikut ini, yaitu ada title itu judulnya, konten itu isi kontennya atau isi artikelnya, username itu adalah nama penulisnya, user ID, ID penulisnya, dan juga image itu gambar artikel yang mana ini bersifat opsional. Nah, input tersebut akan diterima di controller, yaitu yang ada di create article, yang mana di sini akan dilakukan validasi di sisi backend, yaitu untuk memastikan apakah panjang judul dan jumlah katanya itu dari isinya itu sesuai ketentuan. Kalau misalkan validasinya lolos, controller ini akan memanggil fungsi add article to DB, yang mana akan menyimpan data ke database. Nah, ini berikut ini ada di model. Nah, hasil dari proses ini itu akan dikembalikan ke front end dalam bentuk JSON response menggunakan uh, yang ada di front end. Kemudian, misalkan jika berhasil, nah nanti di sini akan ada statusnya itu ini artikel berhasil dibuat. Akan tetapi apabila terjadi kegagalan, server ini akan mengirimkan respon error dengan ICP status code 400 atau 500 dengan detail pesan kesalahannya. Jadi misalkan terjadi kesalahan dalam pembuatan artikel akan dikirimkan status 500 yang message-nya adalah sebagai berikut. Terjadi kesalahan saat pembuatan artikel. Nah, ini berikut ini adalah cuplikan kodenya. Nah, yang keduanya ini adalah yang pemberian reaksi terhadap artikel, baik itu dislike ataupun like, yang mana request ini akan dikirimkan melalui front end dengan endpoint sebagai berikut ini. Yang mana parameternya itu dikirim dalam body request JSON dengan strukturnya adalah sebagai berikut. Jadi user ID-nya adalah ID penggunanya, reaction type itu adalah tipe reaksinya, apakah like atau dislike, kemudian action-nya apakah itu menambahkan atau menghapus reaksi, dan juga current reaction, yaitu reaksi sebelum user sebelumnya terhadap artikel itu apa. Nah, endpoint ini akan ditangani nanti di controller oleh function handle reaction, yang mana nilai ID-nya ini didapat dari rect params ID untuk mengambil artikel ID-nya, dan juga parameter lainnya tadi itu yang diambil dari front end, yang diambil dari rect body, request body. Nah, controller ini itu akan memvalidasi semua parameternya, termasuk memeriksa apakah artikel itu ada dan juga parameternya itu udah valid atau enggak. Kemudian dia akan menjalankan salah satu dari dua fungsi, yaitu update like count atau update dislike count. Kalau yang update like count itu adalah untuk menambahkan atau mengurangi like, sedangkan untuk yang update dislike count ini adalah untuk menambah atau mengurangi dislike. Nah, setelah perubahan itu dilakukan, backend ini akan mengambil ulang data dari artikel dan juga mengirimkannya dalam bentuk respon dalam bentuk JSON seperti ini. Nah, berikut ini adalah cuplikan dari kodenya. Di sisi front end-nya, respons ini akan diterima melalui fetch ini, kemudian hasilnya akan digunakan untuk memperbarui tampilan jumlah like ataupun dislike di interface-nya, dan kemudian akan di
simpan di local storage agar interaksinya itu tetap responsif. Berikut ini adalah cuplikan kodenya. Kemudian untuk menjawab 3C, saya akan memberikan penjelasan mengenai success test skenario dan juga fail test skenario untuk layanan pembuatan artikel dan juga pemberian reaksi terhadap artikel. Nah, ini yang pertama untuk yang layanan pembuatan artikel ada 3 tes skenario-nya. Yang pertama yang sukses itu adalah artikel berhasil dibuat. Jadi di sini data yang dimasukkan itu title-nya udah sesuai 10-50 karakter, kontennya juga sudah sesuai, ada lebih dari 300 tapi masih di bawah 5.000 kata. Kemudian username-nya juga ada dalam database admin, user ID-nya juga sesuai dengan adminnya yaitu 1 dan di sini saya tidak memasukkan gambar. Nah, nanti diharapkan hasilnya itu mengembalikan status 201 created dan besaran sukses karena semuanya kan memenuhi validasinya. Kemudian skenario tes kedua itu adalah yang failed atau gagal karena judulnya terlalu pendek. Nah, di sini saya masukkan title-nya itu pendek, kurang dari 10 karakter, yaitu protein, dan sementara yang lainnya itu tetap sama. Nah, diharapkan hasilnya itu adalah response code 400 bit request dan juga menampilkan message judul harus antara 10 sampai 50 karakter atau pesan kesalahannya itu di mana. Kemudian yang ketiga itu gagal karena isinya tuh terlalu sedikit. Jadi di sini title-nya sudah sesuai, cuman kontennya itu atau isi artikelnya itu kurang dari 300 kata. Yang mana itu tidak sesuai dengan ketentuannya dan juga tidak memenuhi validasinya. Sehingga diharapkan nanti hasilnya adalah 400 bad request dan juga isi artikelnya ada message isi artikel harus antara 300 sampai 5.000 kata. Nah, kemudian yang kedua ini adalah tes skenario untuk yang pemberian reaksi terhadap artikel. Ada 3 juga, 1 sukses, 2 failed. Yang pertama suksesnya adalah berhasil memberikan reaksi suka. Yang mana di sini dilakukan input data sebagai berikut. Jadi eh, pengguna sudah login, sudah menekan tombol like, dan kemudian dikirim dengan user ID, reaction type, dan action yang valid. Jadi nanti diharapkan eh, backend-nya akan menampilkan penambahan reaksi dan mengembalikan data jumlah atau eh, like dan juga dislike yang berhasil ditambahkan. Seperti ini, ada likes-nya berapa, dislike-nya berapa. Kemudian untuk yang gagal yang pertama itu adalah karena tipe reaksinya nggak valid. Jadi kan cuma ada reaksi cuma like sama dislike. Sementara di sini saya mencoba memasukkan love yang mana harusnya nanti responsnya adalah 400 bit request dan juga suksesnya itu adalah false dan juga message-nya menampilkan apa yang menjadi kesalahan yaitu tipe reaksi tidak valid. Sementara yang berikutnya adalah fail test skenario untuk gagal karena user ID-nya kosong karena di sini memerlukan user ID artinya pengguna itu sudah login dan juga usernya harus sesuai. Jadi di sini saya mencoba tidak memasukkan user ID sehingga harusnya respon code-nya juga merespon 400 bad request dan juga respon body-nya menunjukkan kesalahan dan juga suksesnya itu false. Seperti itu. Berikutnya untuk menjawab nomor 3D, saya akan melakukan pengujian layanan pembuatan artikel dan juga pemberian reaksi terhadap artikel menggunakan Postman sebagai alat uji API-nya. Kita coba yang pertama dulu untuk layanan pembuatan artikel untuk sukses scenario-nya yaitu artikel berhasil dibuat. Di sini saya menggunakan metodenya itu adalah post, lalu saya masukkan URL-nya atau endpoint-nya. Nah, kemudian untuk isiannya saya buat di dalam bentuk JSON. Nah, saya sudah menyiapkan isian sebelumnya. Di sini jumlahnya sudah sesuai, baik untuk judul ataupun konten dan juga parameter lainnya. Lalu kita coba send. Nah, di sini akan muncul tulisan artikel berhasil dia buat, yang artinya uh, dan di sini juga ada tulisan 201 created, yaitu statusnya, yang artinya artikel ini berhasil dibuat. Jadi seluruh validasi judul, isi konten, atau struktur data berhasil dilewati dan artikel berhasil dibuat. Nah, kemudian kita coba skenario yang kedua, yaitu field test skenario atau skenario yang gagal, di mana terjadinya adalah karena judulnya pendek. Masih sama, kita gunakan post juga, kemudian URL-nya juga masih sama. Oke, kemudian kita masukkan juga melalui JSON. Nah, di sini saya menggunakan judul yang terlalu pendek, tapi uh, kontennya tuh sudah sama ya, tetap di atas 300 di bawah 5.000 sementara yang lain juga sama. Cuman ini judulnya saya buat lebih pendek. Harusnya akan terjadi kegagalan. Nah, di sini dapat dilihat kalau responsnya adalah 400 bad request dan juga ada message kalau keterangan judul harus antara 10 sampai 50 karakter. Ini menunjukkan kalau validasi judulnya itu berjalan dengan baik di sisi backend. Artinya
uh, fail test skenario-nya juga sudah berhasil. Kemudian yang berikutnya, fail test skenario yang kedua adalah untuk konten yang terlalu sedikit. Untuk metode dan URL-nya masih tetap sama, tapi di sini saya menggunakan isian atau JSON yang lebih sedikit untuk kontennya. Hmm, Sini saya coba memasukkan apa itu protein. Nah, ini kan sudah sesuai judulnya dan juga istilahnya, cuman kontennya terlalu sedikit sehingga seharusnya juga menghasilkan pesan error. Nah, di sini juga dihasilkan dapat dilihat kalau responsnya 400 bad request dengan pesan isi artikel harus antara 500 kata. Dengan demikian, ini menunjukkan kalau validasi konten itu berhasil mencegah artikel yang nggak memenuhi standar minimum diproses dan disimpan ke dalam database. Sehingga bisa dibilang ini sudah berhasil untuk tes ketiga tes skenario pembuatan artikel. Berikutnya, saya juga akan melakukan pengujian untuk layanan pemberian reaksi. Mulai dari yang pertama yang sukses, yaitu memberikan reaksi suka. Metodenya masih sama, post, kemudian saya masukkan URL-nya. Nah, kemudian untuk JSON-nya juga saya masukkan dalam bentuk JSON, jangan lupa diubah. Kemudian saya coba send. Nah, di sini dapat dilihat kalau proses sudah berhasil ya. Yang mana di sini ditampilkan kalau uh, merespon dengan status 200 code. Oh, server merespon dengan status code 200 oke, dan juga badinya mengirimkan konfirmasi bahwa reaksi berhasil ditambahkan dan juga menunjukkan kalau artikel ini sekarang sudah memiliki like-nya 2 dan dislike-nya 0. Mungkin ini karena sebelumnya artikel ini sudah pernah ada yang like dan kemudian ditambahkan dengan tes yang baru kita coba. Kemudian berikutnya adalah untuk yang failed scenario, yaitu tipe reaksinya itu nggak valid. Kita juga coba tetap pakai post, kemudian kita masukkan URL-nya. Nah, kemudian untuk yang di JSON-nya kita masukkan sama seperti sebelumnya, cuman reaksinya kita ganti dengan yang lain. Misalkan di sini saya menggunakan love atau ketawa, yang mana ini bukan reaksi yang valid karena cuma ada like dan juga dislike. Kita coba send. Nah, di sini tuh ditunjukkan kalau ternyata responsnya itu adalah 400 bad request, yang artinya permintaannya itu gagal. Dan juga disertai pesan kesalahan, yaitu tipe reaksinya itu nggak valid. Yang mana itu benar karena memang love ini bukan tipe reaksi yang valid. Kemudian skenario tes yang terakhir yaitu adalah ketika tanpa user ID atau tidak ada user ID yang dimasukkan. Di sini kita juga pakai yang sama, kita post, kemudian aninya sama, kemudian di JSON-nya kita coba masukkan tanpa user type, action sama current di action aja. Kita coba add, maka akan harusnya juga muncul kesan kesalahan. Betul sekali. Di sini tunjukkan kalau 400 bad request, suksesnya false, dan juga message-nya itu adalah user ID diperlukan karena itu memang termasuk ke salah satu parameter.